Sahabat disabilitas, tahukah Anda bahwa kemarin dan hari ini, tanggal 2 dan 3 April tepatnya, telah dilakukan KTT Internasional Penyandang Disabilitas, ya. Jadi konferensi penyandang disabilitas ini dari koran Tempo, tingkat dunia atau yang disebut dengan Global Disability Summit 2025 diselenggarakan pada kemarin, ya, tanggal 2 dan 3 April di Berlin. Oke. Jadi ini sebetulnya adalah pertemuan rutin 3 tahunan, ya. Pertemuan KTT disabilitas yang terakhir itu dilakukan di tahun 2022, ya. Ya, oke. Jadi pertemuan yang diinisiasi oleh Yordania, Jerman, International Disability Alliance ini akan membahas prioritas politik yang diperlukan untuk memajukan kesetaraan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Yuk, mari kita lihat kira-kira isu apa saja yang menjadi diskusi dalam Global Disability Summit tahun 2025. Kita lihat videonya, ya. Oke, ini video yang bisa kita dapatkan di Global Disability Summit, ya. Kita lihat ada beberapa agenda. Oke, ini ya, coba saya stop videonya. Jadi tujuan dan misi dari Global Disability Summit ini memunculkan atau apa? Oh ya, memunculkan raise global attention, memunculkan perhatian global, ya, terhadap disabilitas, pembangunan yang inklusi terhadap disabilitas dan aksi-aksi kemanusiaan di semua tempat untuk siapapun, ya. Jadi tidak hanya untuk disabilitas, tetapi juga untuk orang-orang rentan, ya, untuk semuanya, ya. Oke, yang berikutnya adalah membangun apa, kapasitas diri, gitu ya. Jadi bile ownership, apa bro? Bile ownership itu, bile ownership, Field ownership hmm, membangun kepemilikan. kepemilikan kan? Oke, jadi ini membangun rasa memiliki, gitu ya, terkait dengan kegiatan ini, ya. Terkhusus adalah negara-negara yang ada di Global South, ya, negara-negara yang ada di Afrika Selatan, ya. Oke, tujuan tujuan dan misi yang ketiga adalah ini secara global, regional, nasional itu diharapkan para pemangku kepentingan, ya, terkait dengan pemerintah misalnya, kemudian saya rasa termasuk di dalamnya bisa gereja, gitu ya, ada gereja, ada pemerintah, ada pemerhati, kemudian ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, gitu ya, mencoba memobilisasi inovasi, ya, kemudian dampak dari kegiatan-kegiatan ini, dan ada komitmen yang lebih luas, gitu ya, untuk menghadirkan masyarakat yang inklusif, masyarakat yang terbuka, yang memberikan peran partisipasi terhadap disabilitas, ya. Dan kita berharap tujuannya adalah bagaimana kemudian ada praktik baik, ya,
yang kira-kira bisa menginspirasi gitulah ya. Jadi praktik baik terhadap isu-isu disabilitas yang kemudian menjadi inspirasi dan mampu memberikan dampak yang sangat signifikan on disability inclusive development ya terhadap pembangunan disabilitas ya yang inklusif ya terhadap tindakan-tindakan kemanusiaan yang sangat inklusif. Ini tujuannya ya. Jadi tujuan dan misinya ada empat ini, menggairahkan perhatian pengembangan pembangunan disabilitas, kemudian mengembangkan rasa kepemilikan ya terhadap isu-isu disabilitas, terutama dengan ini Global Shop ya. Oke, kemudian coba kita lihat ya, itu terkait dengan goal and mission. Coba kita lihat diskusi apa aja yang ada di eh, Disability Global Summit ya. Coba kita lihat isu yang ada. Oke, nah teman-teman, jadi what is the vision for Global Disability Summit 2025? Oke, jadi goalnya, sasarannya, objek tujuan dari kegiatan ini adalah kira-kira bagaimana kemudian kita bisa membangun, mengembangkan ya momentum tentang ini ya Global Disability Summit ini ya sehingga ini tidak hanya menjadi diskusi untuk orang-orang tertentu saja tetapi bahwa isu-isu disabilitas ini memang kemudian menjadi diskusi di ruang-ruang publik, diskusi di tempat-tempat kuliah, diskusi di gereja, diskusi di tempat-tempat ibadah, dan saya rasa tidak hanya diskusi, ya, tetapi mengamplify apa mengamplify itu, apa bro, mengamplify bro, Meningkatkan, ya kan, menggandakan. menggandakan, meningkatkan, itu ya, mengembangkan. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan penekanan-penekanan bagaimana dampak dari kegiatan GDS ini, ya. Bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan semacam ini punya dampak terhadap paling tidak hak-hak ya, hak-hak orang-orang dengan disabilitas, kemudian masyarakat semakin inklusi, ya, ruang-ruang publik semakin terbuka untuk disabilitas. Eh, Teman-teman dengan disabilitas juga semakin mendapatkan hak, baik itu secara politik, kemudian kesehatan, ya, termasuk juga punya kesempatan yang sama di bidang ekonomi, ya, dan jangan lupa juga kesempatan yang sama di bidang keagamaan, ya. Oke. Kalau kita lihat lingkaran ini, teman-teman sekalian, saya coba membacanya dari sini deh ya. Jadi bridging the gap. Oke, kira-kira bagaimana kemudian GDS ini ya, Global Disability Summit ini bisa menjadi jembatan untuk paling tidak mengurangi gap yang begitu tajam ya antara disabilitas dengan yang non disabilitas gitu ya. Itu yang penting gitu kan supaya kemudian teman-teman dengan disabilitas memang kemudian juga mendapatkan akses yang sama dengan orang-orang yang tidak disabilitas ya. Kita lihat pada bagian yang berikutnya, fokus on data dan evidence. Em, Kira-kira apakah data-data terkait dengan disabilitas itu ada nggak kan gitu ya. Semuanya terdata nggak misalnya di
lembaga-lembaga sosial, Kementerian Sosial misalnya, mempunyai data nggak? Ya, data lengkap tuh. Apakah semua orang-orang dengan disabilitas tuh mereka punya KTP nggak? Terdata nggak di Dinas Kependudukan? Mesti di situ ya, termasuk dengan ragam disabilitasnya. Oke, nothing about us without us. Oke, jadi em, ini menarik ini. Nothing. Jadi se- ini kalau kita ngomong ini terkait dengan saya mencoba menghubungkan dengan apa isu-isu eklesiologi gitu itu menjadi menarik ya karena segala sesuatu itu mesti ada dalam kebersamaan gitu kan. Nothing about us without us. Mas Leo apa memahami nothing about us without us. Hmm. Nothing about us without us. Think about us without Mm-mm. us. Tidak ada tentang kita tanpa kita. Mm-mm. Ya kan? Tidak ada nothing about us without us itu aku tidak akan ada tanpa kamu gitu ya. Kita tidak pernah ngomong tidak pernah ada kalau bagian dari kita nggak ada gitu kan. Jadi ini kalau dihubungkan dengan Baber itu menarik itu ya. Jadi disabilitas bisa kita lihat dalam perspektif relasi Aido gitu kan. Oke, fokus on implementation. Oke, jadi bagaimana kita fokus ke implementasi programnya bagus gitu kan? Program dari Kementerian Sosial bagus, program dari kementerian terkait bagus untuk teman-teman disabilitas. Hampir sekarang mulai cukup banyak ya daerah-daerah dengan eh, apa namanya yang memperhatikan yang menerbitkan undang-undang ya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Tapi problemnya implementasinya ada nggak kan gitu kan? Oke, fokus on rights gitu kan? Yuk, bagaimana kira-kira hak-hak penyandang disabilitas dipenuhi nggak kan gitu? Disability inclusive development. Oke, jadi hati-hati tuh ya pesan yang disampaikan oleh Amos Yong di salah satu bukunya itu, hati-hati jangan-jangan kita itu mengembangkan masyarakat yang inklusi tapi terjerumus kepada aksesorisasi gitu. Hanya pada persoalan fasilitasi saja, tapi itu hanya persoalan fisik, spiritualnya tidak kita perhatiin gitu kan. Sosialnya tidak kita perhatiin, mentalnya tidak kita perhatiin. Semuanya nggak siap ya. Yang penting nampak, yang penting ada tempat parkir disabilitas ada. Tanda-tandanya bisa lihat tapi apa namanya spiritnya nggak ada. Jadi oke, jadi disability inclusive development ya. National ownership ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi menjadi menarik ketika visi ya dari dua tujuan ini ya mengembangkan momentum GDS ini dan kemudian meningkatkan bagaimana kemudian GDS ini punya dampak yang sangat bagus gitu kan terhadap hak orang-orang dengan disabilitas, masyarakat yang semakin inklusi yang kemudian dikembangkan menjadi ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. Nah, eh, dari situ ya kita berharap bahwa semoga Global Disability Summit tahun 2025 ini ya, menghasilkan hasil yang baik ya, yang kemudian bisa diadopsi oleh masyarakat dunia gitu ya. Nah, kita berharap itu termasuk di Indonesia berharap bahwa
tujuan, goal, and mission dari Global Disability Summit ya tahun 2025 ini menjadi berkat untuk teman-teman dengan disabilitas, menginspirasi semua perbuatan baik gitu ya, semua tindakan baik eh, kepada orang-orang dengan disabilitas ya. Oke, semoga tujuan dan misi dari GDS ini dapat diimplementasikan dengan baik. Karenanya, mari semuanya, pemerintah, ya, lembaga agama tentunya, lembaga pendidikan, kita terbuka bareng-bareng untuk menghadirkan masyarakat yang inklusif. Ya, kita nantikan hasil dari GDS ini. Semoga sampai di Indonesia. Oke, sampai ketemu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Ya, oke.